Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Masih tentang kehebohan beberapa hari terakhir tentang pembatalan izin kegiatan di Aceh. Jadi akhirnya saya mengumpulkan dan membaca banyak berita apa sesungguhnya yang sedang terjadi di Aceh sih terkaitan dengan rencana kunjungan Mas Anies Rashid Baswedan, acara dengan Partai Nasdem dan relawan-relawan. Nah, setelah kita telusuri ternyata menurut Pak Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, izin penggunaan atau pemanfaatan ruang atau tempat di Taman Seni Budaya Safiatun itu ternyata sudah diberikan oleh Pemprov Aceh, tapi kemudian mendadak dangdut itu dibatalkan. Nah, di sisi yang lain Kadisbudpar Aceh sendiri itu menyampaikan bahwa selain meminta maaf atas ketidaknyamanannya, ternyata itu alasannya karena sedang direnovasi atau sudah direnovasi atau akan direnovasi. Nah, untuk menegaskan alasan tersebut, Kadisbudpar Aceh ini juga menyampaikan bahwa ada kegiatan lain juga yang dibatalkan dan dikirimkan pada surat pembatalan itu 28 November. Nah, kalau alasannya renovasi, terus kemudian memang benar renovasi, titik, berarti itu nggak ada masalah. Masalahnya apabila sesungguhnya alasan itu bukan itu, gitu. Alasannya adalah renovasi dalam tanda petik yang hanya Pemprov Aceh, Kadisbudpar, Gubernur, Wakil Gubernur Aceh yang tahu, serta aktor-aktor yang mungkin melakukan langkah-langkah agar acara Mas Anies ke sana itu terganggu izin-izinnya. Nah, ambillah contoh misalkan renovasi. Saya kira masyarakat nanti akan melihat dan ingin bertanya juga ke Pemprov Aceh. Jadi ini bukan tentang Anies. Kalaupun Ganjar, Prabowo, Mbak Puan, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandi Uno, ya kan, akan ke sana dan akan menggunakan tempat tersebut. Jika alasannya bukan karena renovasi tapi alasan yang lain, mungkin karena ada tekanan, karena ada diperintahkan, ya kan. Nah, itu nggak boleh terjadi tuh. Jadi siapapun. Jadi ini bukan soal tentang Anies saja, tapi tentang perjalanan bangsa ini akan kemana. Nah, terkait dengan tadi renovasi itu, kita ingin tahu juga timeline renovasi yang akan berjalan itu berapa lama, gitu loh. Ya kan, berjalan lama. Apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan? Itu yang pertama. Jadi jadwal renovasinya berapa lama Pak Gubernur, Pak Kadisbudpar, ya kan? Yang kedua itu renovasinya major apa minor, ya kan? Karena besar-besaran atau tidak besar-besaran renovasinya, karena itu nanti terkait dengan kapan gedung itu bisa dipergunakan kembali atau tempat itu dipergunakan kembali. Yang ketiga, kita akan juga ingin tahu dalam kurun waktu pembatasan penggunaan itu, apakah hanya Mas Anies, Nasdem, dan panitia penyelenggara yang tidak diperbolehkan menggunakan tempat itu? Ataukah ada kegiatan lain yang boleh di situ? Gitu. Kalau ada kegiatan yang lain bisa menggunakan tempat itu, ya berarti itu ada sesuatu, berarti memang benar-benar ada sesuatu ketika itu dibatalkan, gitu. Jadi menurut saya sih kita harus dan perlu memiliki kejelasan lebih jauh tentang pembatalan-pembatalan di, konon katanya selain di Aceh itu ada di Riau juga.
kalau ini menjadi pola, setiap kali kegiatan Mas Anies Rashid Baswedan atau kegiatan siapapun itu polanya dikerdilkan, dibatalkan izin-izinnya, dibatasi pergerakan masanya, itu saya khawatir akhirnya yang terjadi itu ketegangan di bawah, atau memang itu yang dikehendaki gitu. Dan saya kira semua harus dengan kepala dingin mencari jalan keluar ini, karena nanti pihak-pihak yang mengundang di bawah itu kan akan memprotesnya ke kepala-kepala daerah, ke aparat-aparat setempat. Kalau itu terjadi berarti kan sama artinya menciptakan ketegangan di antara masyarakat di daerah gitu. Nah, menurut saya sih sudahlah silahkan semua orang boleh berkunjung kemanapun dan difasilitasi, dijaga. Yang penting kan jangan anarkis gitu, jangan melanggar aturan, terutama kriminal, kekerasan tadi gitu. Bebaskan saja mobilitas Mbak Puan, Prabowo, Ganjar, semua calon-calon presiden yang menurut kita itu semua pantas, menurut pandangan pendukungnya itu pantas untuk menjadi presiden dan cawapres, silahkan berkunjung, rebut hati masyarakat gitu. Nah, tapi lagi-lagi kita akan terus, dan semua kawan baik juga akan terus mengikuti apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Apakah memang ada skenario politik untuk menjegal di balik ini, atau memang itu murni renovasi belaka gitu. Jadi sama-sama akan kita lihat, jangan sampai demokrasi tercederai oleh ambisi-ambisi untuk menghalangi seseorang atau menghalangi kelompok manapun dalam terlibat pesta demokrasi di 2024 mendatang. Jangan lupa kawan baik, like, share, komen, dan tentu saja subscribe Nur Iswan Channel. Terima kasih.